Hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 38, Kau Kejam Osa, karya Via Raya. Sebenarnya kau berkata seperti itu hanya alasan, bukan? Kemarin kau sakit karena kau mencintai pria tidak tahu malu itu, dan sekarang kau meminta cerai agar kau bisa menikah dengannya. Iko Sagon mengulurkan kedua tangannya dan menyentuh leher Teona. Sepertinya emosinya tidak bisa ditahan lagi memikirkan Teona mencintai pria lain. Katakan padaku, benar bukan apa yang aku katakan? Lanjut pria itu murka. Lepaskan aku, Osa, seru Teona berusaha melepaskan tangan suaminya yang ada di lehernya. Katakan, apa pria itu yang mengambil keperawananmu? Tanya Iko Sagon tanpa melepaskan tangannya. Tidak, bukan. Aku mohon lepaskan aku. Aku tidak bisa bernafas, Osa. Mohon Teona dengan kesulitan. Suaranya terdengar sangat pelan dan menahan rasa sakit. Namun sayangnya, Iko Sagon sama sekali tidak peduli seperti orang yang kesetanan. Benarkah? Lalu siapa? Apa pria lain? Berapa banyak pria yang menidurimu, ha? Tanya Iko Sagon menginterogasi. Sudut bibirnya naik sebelah seolah sedang mengejek wanita yang kini ada dalam kendalinya. Teona berusaha menggelengkan kepalanya. Raut wajahnya sudah hampir membiru dan terlihat sangat putus asa. Air matanya mengalir deras bercampur dengan keringat. Tangannya terus bergerak memukuli tangan Iko Sagon dan kakinya pun bergerak berusaha berontak. Namun, usahanya hanya sia-sia karena tenaganya tidak sebanding dengan tenaga pria itu. Kau kejam, Osa. Kau benar-benar iblis, bisik Teona dalam hati dengan manik mata yang membola. Kenapa kau diam saja? Jawab, Theo. Apa benar yang aku katakan? Tanya Iko Sagon lagi. Teona memejamkan matanya, merasa dirinya tidak sanggup bertahan lagi. Ia melemaskan kakinya dan juga tangannya. Ia berhenti memukuli tangan Iko Sagon dan memilih pasrah. Ia merasa sekeras apapun usahanya untuk melepaskan diri, ia tetap tidak akan bisa lepas dari cengkeraman pria itu. Selamat tinggal, Osa. Selamat tinggal rasa sakit. Batin Teona dengan manik mata yang terpejam sempurna. Astaga, Theo, apa yang aku lakukan? Terkejut Iko Sagon sambil melepaskan tangannya. Pria itu terlihat sangat panik sambil menatap kedua tangannya. Sontak, Teona menghembuskan nafas lega dan wajahnya tiba-tiba berubah memiliki warna. Tidak lagi memucat dan membiru karena darah di seluruh tubuhnya kini sudah mengalir ke area wajahnya. Wanita itu terbatuk sambil mengusap lehernya yang terasa sakit. Mungkin ada jejak telapak tangan di sana. Maafkan aku, tidak sengaja, ujar Iko Sagon terlihat sangat menyesal. Minggir, aku haus mau minum, sentak Teona sambil menyingkirkan tangan Iko Sagon dan meraih gelas air minum di nakas. Maaf, Theo, aku benar-benar menyesal.
Sungguh, aku tidak sadar melakukan semua ini padamu, kata Iko Sagon memohon maaf. Mendengar ucapan Iko Sagon, Teona sama sekali tidak peduli. Ia beranjak turun dan menatap ke arah cermin di meja rias. Melihat jejak merah berbentuk telapak tangan membuat wanita itu menggertakkan giginya. Kemudian ia hendak melangkah pergi sebelum akhirnya tangannya ditarik dan masuk ke dalam pelukan Iko Sagon. Lepaskan aku, teriak Teona. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau memaafkanku. Tolak Iko Sagon masih memeluk Teona dengan erat. Lepaskan aku, Osa, bentak Teona sambil memukuli pria itu. Namun sekeras apapun ia memukul, tetap tidak membuat Iko Sagon melepaskannya. Tidak, Theo, kau tahu bukan kenapa aku menjadi seperti ini? Aku seperti ini karena kau meminta cerai. Tolak Iko Sagon lagi. Ia berusaha menjelaskan agar Teona mau memaafkan kesalahannya. Tiba-tiba Teona mengangkat kepalanya dan menatap manik mata tajam Iko Sagon. Lalu kenapa kau marah? Apa kau mencintaiku? Tidak, bukan? Raut wajahnya terlihat sangat serius dan tidak ada sedikit pun rasa takut yang terpancar di dalamnya. Tidak, bukan itu. Ucapan Iko Sagon terhenti karena Teona langsung memotongnya. Cukup, Osa. Lebih baik kau lepaskan aku sekarang juga dan biarkan aku bergerak dengan leluasa. Teona merasa tidak bisa bernafas karena Iko Sagon terlalu erat memeluknya. Apa kau tidak bisa bernafas? Baiklah, aku akan sedikit mengendurkan tanganku, tanya Iko Sagon setelah mendengar ucapan Teona. Kemudian, ia sedikit mengendurkan pelukannya. Tidak, ini sama sekali tidak cukup. Aku ingin kau melepaskanku, balas Teona. Ia berencana untuk melarikan diri jika Iko Sagon mau melepaskannya. Ia ingin mencari kamar lain dan bersembunyi di sana. Entah hanya untuk malam ini saja atau sampai seterusnya. Ia tidak ingin tidur di ruangan yang sama dengan pria itu. Baiklah, jika kau ingin aku melepaskanmu, maka kau harus memaafkanku lebih dulu, kata Iko Sagon memberi syarat. Apa kau bilang? Teona menatap tajam Iko Sagon. Mana ada orang yang meminta maaf tapi memaksa? Tanya Teona mengejek. Masa bodoh, aku tidak peduli. Pokoknya kalau kau mau memaafkanku, maka aku akan melepaskanmu. Sangga Iko Sagon menggebu. Ya sudah, aku memaafkanmu. Sekarang kau bisa melepaskanku, ujar Teona sambil membuat posisi kuda-kuda. Iko Sagon langsung melepaskan pelukannya dan Teona langsung berlari. Namun Iko Sagon langsung merengkuh tangannya dan menggenggamnya erat. Lepaskan aku, Osa. Aku hanya butuh waktu untuk sendiri, kata Teona dengan raut memohon. Tidak sebelum aku mengobati lehermu, tolak Iko Sagon sambil menatap leher Teona yang terluka karena ulahnya. Tidak perlu, aku bisa mengobatinya sendiri. Kau tidak perlu khawatir karena aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku hanya akan tidur di kamar sebelah, sangga Teona sambil menggeleng cepat. Tapi, aku janji tidak akan kemana-mana, potong Teona. Apa kau begitu takut padaku? Tanya Iko Sagon melihat Teona yang tidak ingin berada satu kamar dengannya. Pertanyaan macam apa yang Iko Sagon lontarkan? Bagaimana mungkin Teona tidak takut setelah apa yang telah ia lakukan padanya?
Bahkan nyawanya hampir melayang jika ia tidak bergegas melepaskannya. Tidak, memangnya kau hantu yang bisa membuatku takut? Aku hanya ingin menyendiri saja. Jadi, bisakah kau melepaskan tanganku? Sangga Teona dengan raut canggung. Tercetak jelas di wajahnya bahwa ia sangat ketakutan. Baiklah, nanti setelah kau sudah merasa tenang, kau harus kembali ke kamar ini. Dengan lesu, Iko Sagon melepaskan tangan Teona. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya di setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton.